Seorang suami nuduh istrinya berzina. Istrinya nggak terima dituduh berzina. Lantas kasusnya sampai ke pengadilan. Oleh hakim ditanya suaminya, apakah saudara punya saksi 4 orang atas tuduhan saudara kepada istri saudara? Nggak ada Pak Hakim. Kalau aku nyari saksi dulu, terlanjur orang ini siap. Jadi ketika saksiku datang, orang ini tidak di posisi lagi sedang melakukan perzinahan. Bagaimana saksiku bisa menyaksikan itu? Orang udah siap, orang udah pakaian pun. Nah, sementara waktu kepergok sama aku lagi begituan. Jadi bagaimana aku bisa mencari saksi 4 orang? Kalau Bapak tidak bisa memberikan kesaksian 4 orang, dianggap tuduhan Bapak itu dusta. Bapak akan diberikan had hukuman cambuk, had qazab namanya. Hukuman cambuk sebanyak 80 kali cambuk. Waduh, udah sakit kali hatiku dikhianati istri, tiba-tiba badanku dicambuk lagi 80 kali. Sakit lahir batin lah kalau kayak gitu ceritanya. Nah, tapi gini Pak, kalau Bapak mau menghindarkan had qazab itu bisa. Caranya Bapak harus berani meli'an. Nah, dengan li'an itu dianggap Bapak tuduhannya benar, walaupun Bapak tidak punya saksi 4 orang. Ini khusus untuk suami. Kalau bukan suami, nggak bisa li'an. Nah, misalnya lah Sulaiman menuduh orang berzina. Sementara perempuan yang dituduh berzina bukan istri. Ada saksi Pak Sulaiman? Nggak ada Pak. Langsung lihat itu. Nggak ada dikasih kesempatan untuk meli'an. Karena bukan istri. Nggak bisa li'an. Li'an itu hanya kepada istri. Nah, supaya jangan sakit lahir batin. Nah, ya kalau bukan istri, nggak ada kesempatan kita untuk bisa membela diri untuk jangan dicambuk. Nggak bisa. Begitu nggak ada saksi, cambuk langsung 80 kali. Dianggap tuduhan kita dusta. Had qazab diberlakukan kepada kita. Had itu hukuman qazab karena menuduh tanpa saksi. Tapi kalau suaminya, nah dikasih kesempatan untuk supaya jangan kena cambuk dengan cara li'an. Cuman li'an tuh bersumpah di hadapan hakim 4 kali bersumpah. Wallah, demi Allah saya bersumpah bahwa apa yang saya tuduhkan terhadap perempuan ini benar. 4 kali dia katakan demikian, sampai pada kali yang kelima adalah li'annya. Laknat Allah atas diri saya jika apa yang saya tuduhkan terhadap perempuan ini melakukan perbuatan zina itu adalah bohong. Begitu kali yang kelima dia dianggap benar karena berani meli'an. Nah, had mengarah ke istri. Semana Bu? Suami ibu udah berani beli'an. Dianggap dia benar atas li'annya. Li'an itu menempati tempat saksi 4 orang. Sehingga had qazab tak dilakukan kepadanya. Sekarang had zina diberlakukan sama ibu. Jika memang ibu tidak berani meli'an sebagaimana yang dilakukan oleh suami. Nah, gimana? Aku nggak maulah meli'an. Kalau nggak mau, nggak punya nyali, nggak punya keberanian meli'an, dianggap dia salah, dia betul. Dianggap suaminya betul, dia salah. Berarti dia dihukum rajam. Nah, gimana Bu? Kalau memang ibu takut, berarti ibu benar salah. Nggak apa-apalah Bu, dirajam. Mati memang. Tapi kan nggak direndam di neraka atas kebohongan ibu. Mudah-mudahan diampuni Allah dosa ibu. Dah aman ibu dari azab neraka. Daripada ibu pertahankan yang salah, ibu bohong. Di dunia ibu selamat dari hukuman rajam. Tapi di akhirat, lembam-lembam ibu masuk neraka jahanam. Nah, pilih mana? Pilih dirajam di dunia atau pilih disiksa di neraka? Atau kalau memang ibu berkeyakinan bahwa ibu tidak melakukan, ya kenapa ibu takut untuk meli'an seperti yang dilakukan oleh suami? Siap saya Pak, orang saya memang nggak melakukan itu kok, baru percobaan. Ya kalau percobaan belum. Misal percobaan itu sudah bulat, pakai selimut, udah berpeluk-pelukan, tapi belum masuk itunya. Berarti kan belum berzina itu kan? Belum. Tapi kalau namanya suami udah nengok kayak gitu, udah apa lagi kata suaminya, kan gitu. Walaupun nggak nengok dia kayak gitunya, tapi kalau udah kayak gitu apa lagi?
Suami kan langsung aja kecemburuannya langsung nuduh. Nah, jadi kalau memang istri yakin belum melakukan, walaupun sudah niat, sudah usaha, sudah ada, tapi belum sampai, tiba-tiba ketahuan suami. Sehingga dengan keyakinan dia belum melakukan itu, ya kenapa takut? Aku salah, ya, aku akui. Sudah niat, sudah percobaan, tapi belum sampai ke pergokan laki. Jadi tuduhan dia nggak betul. Aku lah yang tahu, aku yang menjalani kok. Dia kan karena kecemburuannya, maka dia langsung menuduh saja. Baik, ya kalau ibu yakin belum melakukan itu, ya berani melian. Siap, diri anak. Sumpah juga 4 kali kayak suaminya. Saya bersumpah, wallah demi Allah bahwa apa yang dituduhkan terhadap saya melakukan perbuatan zina itu adalah bohong. 4 kali. Pada kali yang kelima, laknat Allah. Nah, ngeri itu. Laknat Allah atas diri saya jika apa yang dituduhkan terhadap diri saya melakukan perbuatan zina itu adalah kebenaran. Setelah dua-dua berani melian, ya hakim pun nggak tahu siapa yang mau dihukum. Dianggap dua-dua betul. Padahal kebenaran nggak mungkin dua kan, harus satu. Cuman karena hakim tidak punya bukti, nggak punya saksi untuk menyatakan mana yang salah, mana yang betul, ya udahlah, biar naik banding ke persidangan Allah. Kalau di dunia tak selesai, biar diselesaikan Allah di akhirat. Cuman hukuman buat mereka berdua setelah mereka berani melian masing-masing, mereka itu dipasah, bukan ditalak, dipasah oleh hakim. Sampai mati kalian takkan bisa sama lagi. Sampai mati. Bukan setelah dia pakai muhalil terus boleh lagi. Enggak. Kalau talak 3 itu pakai muhalil udah boleh. Kalau ini pakai muhalil, jangankan 1 muhalil, 10 muhalilnya, ke 11 dia balik lagi, nggak boleh. Cemana maksudnya? Setelah habis iddah, dari karena pasah itu menikah mantan istri sama seorang laki-laki. Baru sebulan menikah, mati lakinya. Dah, habis iddah wafat dari lakinya itu, menikah lagi sama laki yang kedua. Mati lagi seminggu. 10 lakinya mati-mati aja. Nggak ada yang berani mau nikahi. Sulaiman ada hajat, tapi dibilang orang, mau yang ke-11 Sulaiman. Kenapa? 10 lakinya mati semua. Enggak yang ke-11. Oh, enggak lah, nggak mau laku. Nggak ada yang berani. Ternyata yang punya nyali, yang lian itu, suami yang berani lian itu yang punya nyali berani. Nggak apa-apa lah, biar akulah yang ke-11. Nggak boleh. Padahal 10 kali dia menikah sama laki-laki lain. Tetap nggak boleh. Itulah hukuman buat mereka berdua, sampai kapanpun takkan bisa menikah lagi. Nah, itu pasah. Talak belum ada jatuh satupun. Pasah itu.